Saya Muhammad Ansar Putro, NIM 1806 02069. Di sini saya akan mempresentasikan tugas CPK 1 Data Mining, yaitu yang pertama yaitu tugas KNN, K-Nearest Neighbor, dan tugas Decision Tree. Yaitu yang pertama tugas yang KNN menggunakan prediksi manual, yang kedua dengan kode program, dan yang ketiga Decision Tree prediksi manual, dan yang keempat yaitu dengan kode program. Yang pertama yaitu mengambil 10 data kelas positif dan 10 data kelas negatif yang digunakan untuk data latih atau data training. Terambil untuk yang data ini di data tersebut diambil dari www.https://2/sekian-sekian dan terambil 10 data positif dan 10 data negatif, kemudian diambil dari 10 data positif dan 10 data negatif. Langkah berikutnya yaitu memilih satu data lain yang digunakan sebagai data tes. Data tes pada metode K-Nearest Neighbor yang diambil dari data tadi dan terambil data tes pertama sekian-sekian, data tes kedua sekian-sekian, masing-masing data tes positif yang memiliki atribut positif dan atribut negatif. Kemudian informasi dari atribut dataset yaitu yang memiliki A1 yaitu atribut A1, A4, A5 yang memiliki nilai kategori yaitu dirubah menjadi nilai integer agar bisa diselesaikan. A1 yaitu BA, A4 UYIT, A5 PQQQ dan sampai A13. Terambil langkah selanjutnya yaitu mengganti nilai kategorial menjadi integer pada data training atau data latih atau istilahnya di pre-processing. Setelah diganti menjadi integer, berikut ini merupakan data yang setelah dilakukan pre-processing, data 1 sampai data 20. Setelah itu yaitu melakukan pre-processing pada data tes. Data tes yakni tadi yang terambil data tes 1, dan data tes 2 yaitu ini. Lakukan sama di pre-processing yaitu mengganti nilai kategorial menjadi integer dan menghasilkan sebagai berikut. Nah, langkah penyelesaian yaitu mengambil pada data tes pertama dan data tes kedua. Langkah data tes pertama yaitu langkah pertama menghitung jarak Euclidean pada data tes pada tiap data training menggunakan rumus sebagai berikut. Yang menandakan data training sama data tes yaitu menggunakan huruf dari yang data training menggunakan huruf besar yaitu huruf kapital A1 dan data tes menggunakan huruf kecil yaitu A1 A kecil. Dengan rumus akar dari A1 min A1 kuadrat ditambah A2 min A2 kuadrat dan seterusnya. Menghasilkan sebagai berikut. Ini. Menghasilkan karena ini kan nggak kelihatan dari Word-nya, maka ditampilkan ini perhitungan Excel. Yang data tes pertama ini. Habis itu ini kan sudah dihitung lewat perhitungan Excel. Habis itu menggunakan jarak Euclidean terdekat atau terkecil. Ada untuk K sama dengan 3 yaitu data yang paling dekat yaitu data 20, data 8 dan data 6. Dengan memiliki atribut kelas negatif sebanyak 1, atribut kelas
positif sebanyak 2, maka dapat disimpulkan data tes pertama yaitu positif. Setelah itu untuk K sama dengan 5, yaitu caranya sama dengan mengurutkan jarak Euklidian yang terdekat atau terkecil dari data tes dan yang terdekat atau terkecil pada data tes atau data training, yaitu pada data 20, data 8, data 6, data 11, dan data 12. Di situ mencari atribut kelas. Apakah data 20 itu memiliki atribut kelas negatif, data 9 memiliki atribut kelas positif, data 6 positif, data 11 negatif, dan data 12 negatif. Sehingga yang memiliki atribut kelas negatif berjumlah 3, data yang memiliki atribut kelas positif memiliki berjumlah 2, sehingga dapat disebutkan atribut kelas data tes pertama yaitu negatif. Untuk K sama dengan 7, yaitu sama mengurutkan jarak Euklidian yang terdekat atau terkecil. Setelah itu mencari atribut kelas dari masing-masing data, yaitu terdapat data 20, data 9, data 6, data 11, data 12, dan data 3, dan data 7. Dengan data masing-masing tersebut memiliki atribut kelas negatif sebanyak 4 dan data memiliki atribut kelas positif sebanyak 3, sehingga dapat disimpulkan atribut kelas data pertama yaitu negatif. Angka berikutnya yaitu pada menghitung data tes kedua. Sama untuk menghitung data tes kedua menggunakan rumus sama pada data tes pertama, yaitu akar A1 min A1 kuadrat dan seterusnya. Dan apabila sudah dihitung oleh perhitungan Excel maka akan menghasilkan sebagai berikut. Angka berikutnya yaitu sama menghitung jarak Euklidian terdekat atau terkecil dari perhitungan di atas. Untuk K sama dengan 3, untuk jarak Euklidian terdekat terdapat pada data nomor 4. Untuk K sama data nomor 4, data nomor 14, dan data nomor 16 yang memiliki jarak Euklidian 12,1487, 33,1923, dan 76,6603. Langkah berikutnya yaitu mencari atribut kelas masing-masing data. Dari data 4, data 14, dan data 16 memiliki atribut kelas negatif sebanyak 2 dan atribut kelas positif sebanyak 1, sehingga dapat disimpulkan atribut kelas data tes kedua yaitu negatif. Selanjutnya menghitung K sama dengan 5, yaitu sama untuk yang perhitungan K sama dengan 5 sama dengan perhitungan yang K sama dengan 3, yaitu mencari data training yang paling dekat dengan data tes, yaitu dengan mencari jarak Euklidian yang terdekat. Untuk K sama dengan 5, terdapat data yang terdekat yaitu data 4, data 14, data 16, data 13, dan data 5. Setelah itu mencari atribut kelas dari masing-masing data, dan yang memiliki atribut kelas negatif berjumlah 3, sedangkan data yang memiliki atribut kelas positif sebanyak 2, sehingga dapat disimpulkan atribut kelas data tes kedua yaitu negatif. Untuk K sama dengan 7 juga sama, yaitu mengurutkan dari terdekat atau terkecil dari data training yang paling dekat dengan data tes, yaitu terdapat data 4, data 14, data 16, data 13, data 5, data 19, dan data 9. Sehingga dapat disimpulkan yang memiliki atribut kelas negatif sebanyak 4, memiliki atribut kelas positif sebanyak 3. Sehingga dapat disimpulkan atribut kelas data tes kedua yaitu selanjutnya menghitung perhitungan manual algoritma decision tree. Pada proses perhitungan algoritma decision tree, yaitu untuk datanya sama dengan data KNN yang digunakan sebagai data latih. Setelah itu, untuk melakukan proses untuk not 1, untuk mencari not 1 akar, yaitu langkah pertama yaitu menghitung entropi untuk not akar semua data terhadap komposisi kelas dengan rumus E buka kurung semua sama dengan negatif B ya semua dikali log 2 dan seterusnya. Setelah itu menentukan posisi V yang terbaik untuk atribut yang bertipe numerik dengan menghitung tiap variasi pilihan dan dipilih variasi dengan nilai tertinggi dengan rumus menghitung sebagai berikut dengan keterangan PV1/S proporsi nilai V pada kelas dalam not.
dan dimiliki untuk yang memiliki atribut yang bertipe numerik. Bertipe numerik yaitu data pada atribut 2, atribut 3, atribut 8, atribut 11, dan atribut 14 dan atribut 15. Nah, untuk menghitung masing-masing atribut yang bertipe numerik yaitu dengan mencari angka minimum dan maksimum pada masing-masing atribut. Nah, untuk angka minimum dan maksimum pada atribut 2 adalah 20. Caranya yaitu menghitung angka yang kurang dari sama dengan 20 pada atribut 2. Pada atribut 2 yaitu ini, menghitung angka yang kurang dari sama dengan 20. Terdapat pada atribut kelas positif yaitu terdapat satu angka pada satu data yaitu pada nomor 5 19,17 itu merupakan data yang kurang dari sama dengan 20. Dan untuk yang lebih besar sama dengan 9 yaitu pada data memiliki atribut kelas positif yaitu berjumlah 9 kecuali yang nomor 5. Setelah itu mencari pada atribut kelas negatif. Pada atribut kelas negatif yang kurang dari sama dengan 20 yaitu ada pada satu data yaitu data ke-14, dan untuk yang lebih besar dari 20 yaitu data 9 yaitu jumlah datanya 9. Setelah itu menghitung lewat perhitungan Excel dan memperoleh nilai entropi 0, entropi 1, 20, 1, 0, 20, dan memiliki nilai G 0,1 dan 0,2. Setelah itu menghitung atribut 3. Untuk perhitungan dari masing-masing atribut memiliki cara yang sama yaitu menggunakan nilai minimum dan maksimum. Jika nilai minimum dan maksimum ini 1, maka mencari nilai yang kurang dari sama dengan 1 pada data training atau data latih. Yang kurang dari sama dengan 1 pada atribut kelas positif berjumlah 3 yaitu dimiliki pada data nomor 2, data nomor 4, dan data nomor 7. Dan untuk yang data kurang dari 1, lebih besar dari 1 berjumlah 7 data yaitu yang tidak saya sebutkan tadi kecuali nomor 2, nomor 7, dan nomor 4. Untuk yang data kelas atribut kelas negatif yang kurang dari sama dengan 1 berjumlah 1 data, ada 1 data yaitu pada nomor 11, pada data nomor 11. Dan untuk yang data yang lebih dari 1 berjumlah 9. Dan untuk yang berikutnya yaitu mencari nilai minimum dan maksimum untuk angka 1,25. Angka yang 1,25 yang kurang dari sama dengan 1,25 yaitu 3, yang lebih besar dari 7 pada atribut kelas positif 7, dan untuk pada atribut kelas negatif 1, pada atribut kelas negatif 1 yang kurang dari sama dengan 1,25, yang lebih dari 1,25 sama dengan 9. Dan memiliki nilai entropi sebagai berikut dan memiliki nilai Gen sebagai berikut. Setelah itu menghitung atribut 8 yang memiliki nilai minimum dan maksimum 1,5 dan 2. Mencari data yang kurang dari sama dengan 1,5, yang lebih besar dari 1,5, dan kurang dari sama dengan 2, dan lebih besar dari 2. Dan terdapat 6 pada atribut kelas positif, dan terdapat 4 data yang lebih besar dari 1,5 yang merupakan atribut kelas positif, dan memiliki 5 data yang kurang dari sama dengan 1,5 dengan memiliki atribut kelas negatif, dan 5 data yang lebih dari 1,5 dengan atribut kelas negatif, dan memiliki nilai maksimum 2 yang kurang dari sama dengan 2 yaitu 6 data yang dimiliki oleh atribut kelas positif, dan lebih dari 2 yaitu 4 data yang dimiliki oleh atribut
dan untuk yang negatif 5 data, yang untuk positif 5 data, dan setelah perhitungan dari rumus ini diperoleh nilai entropi sekian dan nilai gain sekian. Untuk atribut ke-11 yaitu sama, perhitungannya sama, yaitu mencari nilai minimum dan maksimum, yaitu 4, 8, dan 12. Apabila 4 nilai yang kurang dari sama dengan 4 yaitu 5, yang lebih dari 4 yaitu 5, 9, dan 1. Terhitung segini yang memiliki nilai entropi sekian dan nilai gain sekian, dan untuk yang 8 sendiri yang kurang dari sama dengan 8 yaitu memiliki data sebanyak 7 pada data positif, yang lebih dari 8 untuk data positif yaitu 3, dan sekian. Sama untuk atribut 14 sampai ke atribut 15. Nah, setelah itu menghitung entropi untuk setiap nilai fitur data 11 dan kemudian menghitung gain untuk setiap fitur dan menentukan fitur dengan nilai gain tertinggi untuk menjadi not akar. Untuk not 1 ini dihitung total dari A1 sampai A15 dan mencari nilai gain yang paling besar. Misal yang nilai kategorial 2, nilai kategorial A. Jadi yang memiliki nilai kategorial A itu berjumlah berapa dari banyaknya data training kan 20. Yang memiliki nilai kategorial A yaitu 7 data dan nilai kategorial B yaitu 13 data itu dihitung dari sini. Itu dikelompokkan yang A berapa jumlahnya, yang B berapa jumlahnya. Setelah itu mengelompokkan lagi yang data pada 7, yang jumlahnya 7, yang nilai kategorial A itu pada atribut kelas positif itu berapa dan atribut kelas negatif itu berapa, masing-masing berapa dan masing-masing berapa untuk nilai kategorial A dan B, dan diperoleh nilai entropi sekian dan nilai gain sekian. Setelah itu pada atribut kelas 2 yaitu dicari sini yang atribut kelas 2. Nah, ini saya mengambil dari ini yang nilai maksimum dan minimum dari 40. Jadi mencari data di mana data yang kurang dari sama dengan 40 itu sebanyak berapa dan lebih besar dari 40 itu sebanyak berapa. Terus dikelompokkan yang data tersebut yang berada pada nilai positif, pada kelas positif dan pada kelas negatif itu berapa. Data yang kurang dari sama dengan 40 itu berapa, yang pada kelas positif berapa, pada kelas negatif berapa, dan data lebih besar dari 40 itu berapa, pada kelas positif berapa, dan pada kelas negatif berapa. Jadi ini dapat dilihat, ini 8, ini 8, ini 2, ini 2. Dan memiliki nilai entropi sekian, nilai gain sekian. Setelah itu perhitungan pada atribut 3, yaitu yang kurang dari sama dengan 1 dan lebih dari 1, sama, yaitu menghitung dari ini, awal dari menghitung entropi dan gain ini, yaitu mengambil dari atribut 3, dari ini, 1 ini. Terus melakukan perhitungan dan menghasilkan data yang kurang dari sama dengan 1 sebanyak 4 dan data yang lebih dari 1 sebanyak 16, di mana dimiliki oleh data yang memiliki atribut nilai positif berjumlah 3 dan atribut negatif berjumlah 1. Dan data yang lebih besar dari 1 memiliki atribut kelas positif sebanyak 7, data yang memiliki atribut kelas negatif sebanyak 9. Dan dapat disimpulkan memiliki nilai entropi dan nilai gain. Nah, untuk perhitungan ke masing-masing atribut itu perhitungannya sama, yang baik maupun kategorial dan yaitu menghitung jumlah. Kalau kategorial menghitung jumlah masing-masing variabel pada atribut 4 juga ada variabel U, variabel Y, variabel I, dan variabel T itu dihitung masing-masing berjumlah berapa, dan atribut 5, atribut 7 yang merupakan nilai kategorial nanti terus ditulis rumus pada Excel, di tempat nilai gain dan nilai entropi seperti itu.
proses not-not setelahnya. Nah, untuk not-not setelahnya, not 1 sampai ke not yang tidak bisa dihitung lagi pada pohon keputusan itu tidak bisa saya cari, soalnya keterbatasan waktu dan tugas-tugas pada minggu ini yang terlampau banyak, dan nantinya di lain waktu nanti akan saya lengkapi lagi dengan mencari not-not yang sampai tidak bisa dihitung, sampai tidak bisa dihitung. Setelah itu untuk yang program memprediksi, dengan kode program pada metode KNN dan decision tree itu sudah mencoba, cuman tidak sudah mencoba, cuman tidak dapat terselesaikan. Soalnya banyak sekali hambatan, terutama untuk kode program yang error. Jadi ini untuk yang kode program itu seperti ini. Untuk yang mencari decision tree, yaitu untuk function terhadap function pada Python sendiri kayak gini. Nah, di sini dari kode program di sini tidak bisa tertampilkan untuk masing-masing not untuk apa pohon keputusannya. Jadi insya Allah di lain kesempatan nanti bisa dilanjutkan dengan bimbingan dari Pak Eko sendiri yang merupakan dosen pengajar dari data mining. Insya Allah bisa di lain kesempatan bisa dilanjutkan. Ya, terima kasih itu yang bisa saya sampaikan. Sedikitnya saya maaf bila ada kekeliruan menyampaikan dan kekeliruan kata dalam presentasi. Terima kasih dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum.